karena ketidaktahuan, karena kebodohannya. Kalau Quraisyah dan Nadir kekufurannya karena pengetahuannya. Karena pengetahuannya. Jadi antara orang yang nggak tahu dengan orang yang tahu, ketika sama-sama nggak tahu satu permasalahan, padahal dia udah tahu tapi dia ingkar. Kalau ini emang benar-benar nggak tahu tapi dia ingkar, nah itu beda, ya. Beda apanya? Beda bobotnya, beda kualitasnya, beda. Ayo gak ada. Ya. Orang yang melanggar, ya, orang yang melanggar peraturan, ada yang benar-benar nggak tahu, ada yang tahu tapi dia langgar. Ah, itu bobotnya beda, ya. Itu bobotnya beda. Bobotnya beda. Hukumannya juga beda. Jadi masih mending kafir Quraisy kekufurannya karena kebodohan. Sedangkan Yahudi, Quraisyah dan Nadir kekufurannya karena pengetahuan. Nah, itu lebih bahaya, ya. Lebih bahaya. Ada cerita dari Habib Baharun. Ya, Habib Baharun. Hafizahullah bisihah wal afiyah. Beliau cerita ketika beliau mau balik dari negara Eropa ke Yaman. Itu beliau di pesawat ketemu seorang perempuan udah tua. Ya. Nggak taunya ngobrol-ngobrol tentang pengetahuan, termasuk diantaranya Quran, hadis, dan kitab-kitab klasik Islam. Itu perempuan tua itu hafal semua. Ya, tahu semua dia. Ya, Quran 30 juz hafal. Hadis kutubus sittah, Bukhari, Muslim, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah, Baihaqi, Tirmizi, hafal semua. Di ujung-ujungnya kata perempuan itu, saya non muslimah. Langsung Habib Baharun beliau merasa kaget sambil mengucapkan alhamdulillah. Tidak menjamin ternyata, ya, tidak menjamin hafal Quran, hafal hadis, tapi kalau Allah belum berkehendak dia untuk menjadi seorang muslim atau muslimah, nggak bisa, ya, nggak bisa. Kita alhamdulillah, ya, paling cuma hafal ayat, beberapa ayat. Iya kan? Beberapa surah Quran. Bahkan hadis, apalagi kitab kuning dah. Iya kan? Tapi alhamdulillah kita dapat bagian daripada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman. Mudah-mudahan sampai wafatnya nanti. Begitu juga keluarga-keluarga kita, orang tua kita, dan kaum muslimin muslimat yang lainnya. Makanya saya kadang-kadang suka nggak ngerti juga kalau ada orang bilang, lo mah Islamnya KTP. Jangan begitu ente. Ya, jangan merasa direndahkan, apalagi orang yang dibilang begitu pun jangan merasa rendah. Ya, Islam KTP gimana? KTP doang, kalau sholat kagak, puasa kagak, zakat kagak, jangan dibilang begitu, ya. Itu nikmat yang paling besar dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada dia, termasuk hamba Allah yang beriman. Ya. Udah nggak usah sampai dibilang Islam KTP lah, nggak sholat, nggak puasa, nggak zakat, nggak haji, nggak sodako, mabok apa, jangan dibilang begitu.
Ya, itu nikmat terbesar. Emang mungkin kalau kita lihat dengan kasat mata dia bodoh, ya. Tapi dia dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang-orang yang beriman. Coba tadi orientalis. Ya kan? Orientalis, hafal Quran, hafal hadis. Tapi Allah belum berkehendak kepada dia untuk menjadi hambanya yang enggak jadi sampai si perempuan itu wafat. Yang tadi saya lanjut cerita Habib Baharun sampai si perempuan itu wafat. Enggak, belum beriman. Belum. Ya. Belum beriman. Coba. Ya. Jadi jangan kita menilai kepada saudara-saudara kita yang seiman, seislam, sekalipun kita lihat dengan kasat mata dia nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, maksiat mulu, tapi dia orang Islam. Jangan dibilang lo mah Islamnya Islam KTP lo mah Islamnya Islam keturunan, lo mah Islamnya ya tibang begitu doang. Jangan dibilang begitu. Ya, dia itu bisa Islam bukan karena kita, bukan karena siapa-siapa. Tapi karena takdir dari Allah Subhanahu wa taala yang menentukan dia sampai saat itu, termasuk kita pun bagian dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman. Ya. Jangan menilai apapun sama orang yang begitu, jangan. Ya. Lu jangan jadi Islam KTP apa? Cuma lu mah Islam doang di KTP, dilihat KTP lu Islam, tapi salat kagak, puasa kagak, jangan. Ya. Jangan begitu, jangan. Hindari kalimat itu ya, hindari kalimat itu. Tapi kalau mau ngajak silahkan ngajak dengan cara yang santun. Islam itu mengajak, bukan Iya, kata ulama ya. Saya juga ngutip. Islam itu membina, bukan menghina atau membinasakannya. Gitu ya. Ya. Oke, lanjut kemari. Nah, jadi orang yang udah tahu dengan orang yang belum tahu bobotnya itu beda ketika dalam satu permasalahan dia ingkar. Dia nggak percaya. Itu beda. Makanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasallahu sirrahu wa dorihahu, beliau kalau lihat orang Islam yang menurut beliau bodoh gitu ya, beliau tidak merendahkan karena kebodohannya, enggak. Tapi beliau mengatakan apa? Orang ini melakukan maksiat karena kebodohannya. Tapi saya melakukan maksiat karena pengetahuan saya. Itu kata Syekh Abdul Qadir Jailani ya, udah kita baca di kitab Nasahil Ibad. Jadi Syekh Abdul Qadir Jailani kalau lihat orang Islam yang bodoh, yang geblek, yang bego, yang tolol, beliau enggak merendahkan, enggak. Kebodohannya apa enggak, tapi beliau mengatakan orang ini melakukan maksiat karena kebodohannya. Tentu dosanya masih lebih ringan dia daripada saya berbuat maksiat karena pengetahuan. Nah, ini kata Syekh Abdul Qadir Jailani. Nah itu makanya ya, jangan lah gitu ya, jangan mengejek, jangan menghina orang lain siapapun ya, siapapun. Wala tashtaru bi ayati samanan qalilan. Nah, ini ayat ini, janganlah kalian menjual ayat-ayatku dengan harga yang sedikit. Ini pemahamannya satu, diantaranya begini. Kalau Syekh Nawawi Al-Bantani, beliau menafsirkannya gini. Tokoh-tokoh Yahudi, Ka'ab bin Ashraf diantaranya, itu memberikan hadiah. Memberikan hadiah kepada orang-orang Yahudi yang kismin. Paham? Ya.
Orang-orang Yahudi yang kismin, orang-orang Yahudi yang bodoh gitu ya. Orang-orang Yahudi yang rendah derajatnya itu sama tokoh-tokoh Yahudi dikasih hadiah, ya dikasih hadiah. Tapi ada syaratnya. Selama kalian tidak beriman dengan Muhammad SAW, selama kalian tidak percaya dengan Quran, hadiah ini akan terus-menerus mengalir kepada kalian setiap bulannya. Ya. Sembako. Tapi jangan disamain sama sembako sekarang ya. Jangan disamain ya. Beda. Jadi kata tokoh-tokoh Yahudi sama orang-orang Yahudi yang kismin, yang dianggap bodoh, nggak tahu apa-apa, kalian saya kasih hadiah tiap bulan. Tapi jangan beriman kepada Muhammad SAW dan jangan beriman dengan Quran. Selama kalian tidak beriman dengan Muhammad, selama kalian tidak beriman dengan Quran, akan saya kasih terus hadiah-hadiah ini. Hadiah itu apa sih hadiah? Kita sering loh mendengar kalimat hadiah, bahkan mengucapkan kalimat hadiah. Hadiah itu apa sih? Pemberian untuk orang lain karena orang lain itu sudah berjasa atau memiliki apa? Kelebihan atau prestasi. Nah, itulah dianggap prestasi itu ya ikut dia, jangan terus dikasih. Padahal mereka tahu ya, orang-orang Yahudi yang kismin juga tahu ya. Tahu, wah saya kalau begini terus nggak akan pernah bisa beriman. Tapi emang saya butuh gitu. Ya. Nah, itu pengertian ayat wala tastaru bi ayati samanan qalilan. Ya, maksud dari ayat itu begitu tuh. Atau bisa juga begini ya, untuk sebagian saudara-saudara kita, naudzubillah min dzalik ya. Katakan bahasanya ada istilah apa? Ada istilah cuma karena Indomie sebungkus, cuma karena pernikahan yang gitu ya. Tapi kita nggak menunjuk ya, nggak menunjuk siapapun gitu ya. Nah itu sama wala tastaru bi ayati samanan qalilan, itu sama. Ya, itu mungkin yang berkaitan dengan keyakinan, ya. Jadi seolah-olah di situ keimanan itu murah, bahkan sangat murah, ya. Gitu, bisa dibeli ya, keimanan itu bisa dibeli. Naudzubillah. Nah, ini pengertian ayat wala tastaru bi ayati samanan qalilan yang pertama. Yang kedua, ini berkaitan dengan hukum mengajarkan ilmu agama. Boleh nggak dibayar? Nih ya, boleh nggak dibayar atau minta bayaran? Ini terjadi ikhtilaf di kalangan ulama. Ya, terjadi ikhtilaf di kalangan ulama. Imam Az-Zuhri dan Ashabur Ra'i dari kelompok Imam Abu Hanifah, pengikut Imam Abu Hanifah, mereka berpendapat haram mengajarkan Quran, mengajarkan ilmu seperti di sekolah-sekolahan pasti ada pelajaran agamanya kan? Ada dong pelajaran agamanya, ya kan? Nah, itu kalau guru-guru agama yang mengajarkan agama dimanapun itu nggak boleh diupahin. Sekalipun dia nggak minta, ya sekalipun dia nggak minta, itu nggak boleh, hukumnya haram. Nah, ini berdasarkan ayat ini. Tapi Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan mayoritas ulama membolehkan, cuma niatnya, masalahnya
bukan menjual ayat itu sendiri, bukan ya. Bukan itunya yang dilihat, tetapi bahwasannya si pengajar itu pun kemana-mana dan yang dia gunakan pun butuh yang namanya apa? Butuh yang namanya ongkosnya. Nah itu lihatnya ke situ, lihatnya ke situ. Soalnya di masyarakat kita tentang hal ini masih ada aja yang begitu sampai mengharamkan. Ya haram tuh. Kok ngajar ngaji, apalagi ngajar Quran dibayar, haram. Ya, haram. Wala tastaru bi ayati samanan qalilan. Berdasarkan ayat itu. Ada lagi ulama yang bolehkan, dalilnya lain lagi, hadis. Inna ahaqqa ma akhadtum alaihi ajran kitabullahi. Akhrajahul Bukhari. Nah, berdasarkan hadis ini kita ngajarin Quran atau ilmu agama yang lain nggak apa-apa, tapi bukan berarti apa? Menjual itunya tuh ayatnya, menjual ilmunya, bukan. Ya, bukan itunya. Tapi kita melihat, nah itu dia ya, si pengajar juga kemana-mana pakai ongkos. Dia beli buku, beli kitab pakai ongkos. Nah, gitu. Jadi intinya sih semuanya intinya kalau karena ayatnya semuanya mengharamkan. Kalau karena ayatnya, apalagi sampai pilah-pilih. Nah, kalau sampai pilah-pilih, saya diundang sama Pak Iqbal duluan, bayarannya kecil. Tiba-tiba Pak Ali ngundang saya, bayarannya gede. Udah yang Pak Iqbal saya ganti orang aja. Kalau enggak saya batalin, saya lebih milih Pak Ali. Nah ini nggak boleh, ya, nggak boleh begitu, ya. Nah itu yang nggak boleh begitunya tuh, ya, nggak boleh tuh. Jangan tuh kalau begitu, jangan, ya, nggak boleh, ya. Iya makanya Pak Iqbal kan ngundangnya ke Bogor. Udah gitu bayarannya murah. Tapi dia pertama. Nah, di sini Pak Ali kan kedua, deket bayarannya mewah. Nah, ini nggak boleh begitu. Ya. Gitu. Kalau selama dia bertujuan, wah ini kayaknya undangan Pak Ali aja dah. Deket, bayarannya gede. Contoh. Nah itu kalau begitu tuh baru nggak boleh, semua juga sepakat lah kalau itu mah ya. Gitu. Tapi kalau kita melihat dari segi dia juga banyak pertimbangan yang memang dibenarkan juga oleh syariat, ya udah nggak apa-apa gitu. Tapi semuanya memang ulama memberikan fatwa pasti sesuai dengan kondisi masing-masing ya, semuanya dibenarkan ya, semuanya dibenarkan. Wah saya mah nggak pernah mau dibayar sama siapapun, acara apapun, PHBI apa ngaji saya nggak pernah mau. Pas dilihat, oh dia mah orang mampu, pantesan, wajar, ya, wajar. Jadi masalah ngajarin Quran atau ilmu-ilmu agama itu pada intinya, kalau memang yang dia niatkan adalah menjual ilmunya, menjual ayatnya, menjual objek pengajarannya, itu nggak boleh, ya, nggak boleh, itu nggak boleh.
Apalagi udah menjadi kewajiban dia nih. Udah menjadi kewajiban dia untuk menyampaikan. Ya. Udah menjadi kewajiban dia untuk menyampaikan, tiba-tiba ada yang sunnah. Nah ini ya. Tapi kalau dia minta izin dulu, minta kesepakatan dulu, minta konfirmasi dulu, gimana, itu nggak apa-apa. Kalau udah ada pertimbangan gitu nggak apa-apa ya. Nah itu pengertian ayat wala tashtaru bi ayati samanan. Dari kedua-duanya apapun kalau dihubungkan antara agama dengan dunia, apapun kalau dihubungkan antara agama dan dunia itu sedikit, agama itu banyak dan berharga, ya kan? Apapun. Nah itu secara keseluruhan dunia dengan agama atau akhirat. Dunia itu kecil, dunia itu sedikit, agama atau akhirat itu besar dan sangat berharga. Apalagi tadi kan di sini hadiah ya, hadiah mah paling kecil, duniawi banget kan, dibandingkan dengan lo jangan percaya dah sama dia, ya, dia mah bohong. Ini lu gua kasih amplop. Ntar lo jadi saksi di persidangan, jangan jujur, bohong aja semua. Ini gua kasih amplop nih, gitu ya. Kejujuran kan bagian dari ajaran agama, berarti besar dan berharga. Amplop bagian dari dunia. Sebesar apapun itu amplop beserta isinya, gitu ya. Sebesar apapun itu amplop beserta isinya, karena bentuknya dunia, tentunya paling kecil karena bandingannya agama atau akhirat dengan dunia. Wa iyaya fattakun. Fattakun itu bisa diartikan bertakwalah kalian. Bertakwa artinya berarti mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi larangan Allah. Itu kalau diartikan fattakun, bertakwa. Kalau diartikan takut, berarti takut dengan siksaan Allah, dengan azab Allah, dengan dosa kalau kita lakukan maka tinggalin gitu. Nah, di sini berkaitan dengan dimaknai takut. Wa iyaya fattakun, dan hanya kepadaku maka takutlah kalian dalam masalah keadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk begini. Mengatasnamakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sebenarnya tidak. Yang sebenarnya bukan. Nah, wa iyaya fattakun. Jangan begitu. Ya, jangan begitu. Ngerti ya maksudnya? Jangan mengatasnamakan Nabi Muhammad SAW padahal enggak gitu. Nah, sama orang Yahudi tuh begitu, ya. Orang Yahudi begitu dia. Padahal di Taurat udah dijelasin Nabi Muhammad begini. Dia enggak. Padahal diperkuat sama Quran, tetap aja. Nah itu jangan begitu. Takutlah mendustai, tidak mempercayai tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi jangan selalu atau melulu dijadikan apa? Bahan untuk membenarkan, bukan suatu hal yang benar-benar gitu. Nah itu jangan ya, jangan begitu ya. Umpama apa? Apa umpama?
Apa? Coba umpama apa? Apa contohnya? Ayo coba contohnya apa yo? Jangan pernah kamu kencing berdiri. Ya. Karena kencing berdiri itu bukan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa orang yang kencing berdiri berarti tidak mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tok, begitu dia ngomongnya. Ya, dia ngomongnya begitu doang. Nggak bisa. Kalau ngomongnya begitu doang nggak bisa. Kecuali ada tambahannya begini. Jangan pernah kencing berdiri kalau nggak ngapa-ngapa. Paham? Kecuali ngapa-ngapa. Boleh berdiri. Nah, karena Rasulullah SAW pun pernah kencing berdiri. Ketika di belakang lututnya ada apa? Ada bisul, ada sakit. Jadi Rasulullah itu kalau kencing jongkok sakit. Nggak jongkok akhirnya berdiri kan enak kalau ngomong begitu kan? Begitu ngomongnya. Ya, atau bisa juga riwayat lain ketika itu Rasulullah SAW kebetulan pengen kencing berada di tempat tumpukan sampah. Nah kalau kencing di tempat tumpukan sampah, kalau kita nongkrong muncrat gak? Muncrat, makanya jangan jongkok tapi berdiri. Nah kan enak kalau begitu ngomongnya, ya kan? Begitu. Tidak ada sebab lain. Iya dong. Gitu. Iya begitu maksudnya. Ya. Nah ini kan berarti mengatasnamakan Nabi Muhammad SAW yang padahal nggak begitu. Nah itu jangan gitu ya. Jangan begitu gitu. Paham? Iya. Jangan begitu. Contohnya apa lagi? Jangan apa? Ah? Emang gimana? Alasannya apa? Saya nggak tahu. Emang ya? Jangan makan tangan kiri. Iya, jangan makan pakai tangan kiri, nggak boleh. Ya, itu perbuatan setan. Dia begitu doang ngomongnya. Jangan. Nah, itulah karena mungkin kekurangan ketidaktahuan ilmunya sih ya. Nah makanya kita kalau kira-kira itu yang untuk sementara begini dah ya kan enak, iya kan? Gitu. Untuk sementara jangan begini dulu dah. Nah itu kan enak, ya kan? Kayak praktek sholat, ya. Nih sholat yang afdol, yang sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nih sholatnya begini nih. Nih begini sholatnya nih. Nih begini. Kalau nggak begini bukan. Jangan begitu ya. Jangan. Ustaz, saya mau tanya ini orang mengajikan pakai harga, mengajikan mayit. Hah? Membaca Quran, mengajikan orang mayit, pakai harga. Itu muesim. Pakai apa? Ditarif, pakai tarif. Oh, ditarif. Kalau tarif biasanya kan Bukan 7 tarif. hari, 4 hari. Bukan itu. Bukan terus. Mengaji baca Quran. Iya, baca Quran buat orang yang meninggal. Ya, tapi pakai harga. Iya, dihargain, ditarif. Iya. Bukan tarif, bukan baca Quran. Iya. Itu. Iya. Itu di sini bisa berlaku tuh. Iya. Bulan. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nah, Nggak apa-apa. tapi kan taruh harga. Nggak apa-apa. Itu
Bukan karena dia menghargakan ayat Qur'annya, bukan. Ya. Karena dia juga banyak pertimbangan yang harus dia korbankan. Ya, mengorbankan dirinya untuk meninggalkan keluarganya. Belum lagi dia begadang, iya kan, kewajiban yang lain. Kalau nggak mau ya jangan pakai dia, susah amat, begitu aja. Cari aja yang lebih murah. Enggak mau ikut pendapat yang mana? Mau ikut pendapat yang mana? Mau ikut pendapat yang mengharamkan apa yang membolehkan? Saya tidak, dua-duanya tidak. Oh nggak bisa. Begini maksudnya. Jangan. Emang kau punya? Banyak orang, tapi saya pikir daripada membacakan Quran tuh sampai 3, 4, 5 orang tuh ya, kurang sekian juta, kan lebih baik dihadiahkan pada orang fakir miskin ya apa. Ya udah berarti yang ngaji. Jadi kebalikannya, jadi si orang tadi usahanya hanya begitu aja, muter aja. Sekarang itu. Udah biarin, nggak apa-apa. Itu yang dimaksud saya itu. Nggak apa-apa biarin. Nggak apa-apa biarin. Ada yang membolehkan soalnya. Membolehkan, ada orang. Nih membolehkan baru ketemu di sini nih. Memang ada. Baru ketemu di sini saya nih. Juga tahu boleh. Jadi saya bingung. Sama yang baca kok. Kalau Yang baca juga boleh. nggak setuju ya bisa ganti orang. Kecuali dengan keikhlasan dia. Jadi bang. Jadi dengan keikhlasan gini umpama, iya saya mau ngaji berapa hari seminggu, seikhlasnya terserah kamu bayar, nggak bisa, Ntar dibayar dikit belum ngomong. nggak bisa. Orangnya nggak ada Dia juga insya Allah nggak ada niat kong, dia nggak ada niat untuk menjual ayat Quran, nggak ada niat, karena dia juga punya banyak pertimbangan begitu tuh banyak, kan dia ngajak orang-orang, ya kan? Jadi nggak apa-apa nih kayak ngaji begini aja nih, mohon maaf kok ya. Atau kayak saya nih ngajar di madrasah, kan guru agama, kalau pendapat yang mengharamkan ya nggak boleh saya terima gaji, nggak boleh. Ya ikhlas terus malah keluarganya berantem. Jadi saya jadi simpang siur jadinya. Kok si Bang Siur ini ulama, ada ulama. Benarnya jadi Jangan dilihat dari menjual ayatnya Ya. loh. Jadi Karena jangan. mungkin biaya transportasi dia nggak bisa narik biaya yang lain. Mm-mm. Untuk tadi biaya anak-anaknya di rumah. Ya. Untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Dia meninggalkan pekerjaannya. Iya. harusnya ngojek. Jangan lihat ayat tujuannya. Buat ngaji. Boleh nggak apa-apa. Engkau punya ini, mohon maaf nih ya. Engkau pernah nyokolain anak di madrasah nggak? Ngaji. Bayar nggak? Pernah bayar? Pernah ngasih duit ke guru ngajinya? Nah, Pada baik. Gini, engkau kalau pendapat yang mengharamkan itu haram.